Cerita akan dibuka dengan sebuah mobil merah yang berjalan menuju sebuah tempat yang terlihat banyak asapnya. Di sini mereka bergegas dengan tampak kegirangan, dan benar saja di tempat itu ada sebuah pesawat yang baru saja jatuh, yang kemungkinannya mereka yang menembak pesawat itu. Kemudian orang-orang itu langsung masuk ke dalam pesawat untuk memeriksa, dan mereka sangat senang saat melihat sebuah peti kayu yang mereka pikir di dalamnya ada benda-benda yang cukup berharga. Jadi Hector, pemimpin dari geng itu, meminta kepada kedua anak buahnya untuk membawa benda itu keluar dari pesawat. Kemudian Hector langsung menuju kokpit. Di sana terdapat seorang wanita yang tampaknya terluka dan terlihat mungkin mati atau hanya pingsan. Tapi di sini Hector sedikit tertarik dan mulai mengecek bagian per bagian dari wanita itu. Tanpa disadari oleh Hector, wanita itu ternyata membawa banyak uang. Di sini Hector langsung terkejut. Dia langsung mengambil pisau yang dia punya untuk melepaskan sabuk pengaman di pesawat itu. Tanpa dia duga, tiba-tiba wanita itu bangun, merebut pisaunya, dan langsung menghabisi Hector begitu saja tanpa diketahui oleh kedua anak buahnya. Di luar, anak buahnya sedang sibuk untuk mengangkat peti itu, dan salah satunya berusaha untuk mendekatkan mobilnya menuju peti itu agar lebih mudah diangkut. Tapi di saat dia menoleh, tiba-tiba temannya sudah terbujur tidak bernyawa. Dia terkejut bagaimana mungkin temannya bisa tidak bernyawa. Tapi kemudian muncul sesosok wanita yang telah menghabisi Hector dan temannya. Wanita itu langsung menodong dan mengambil RPG yang dibawa oleh pria ini. Dan dia hanya bergedek karena mengetahui kalau pria ini menembak pesawat miliknya. Kemudian wanita ini memaksa pria itu untuk membawa peti itu ke atas mobil, dan pria ini terus memohon agar dia dilepaskan. Tapi sayangnya dia bukan wanita lemah, dan dia langsung mengakhiri kehidupan dari pria ini. Kemudian wanita ini membawa mobil dan petinya menuju kota dan mengisi BBM di salah satu SPBU di kota itu. Tapi sayangnya karena itu merupakan kota kecil, petugas SPBU itu mengetahui kalau itu merupakan mobil Hector, salah satu geng lokal di tempat itu. Tapi di sini wanita itu hanya berkata kalau dia hanya ingin mengisi bahan bakar. Setelah membayar, dia langsung pergi menuju suatu tempat. Di tempat ini, wanita ini langsung mengubur peti itu dalam-dalam. Entah apa isinya. Dan kemudian wanita itu pergi ke sebuah celah batu di suatu tempat dan langsung membakar mobil itu untuk menghilangkan jejaknya. Kemudian wanita ini mendatangi salah satu bar untuk memesan makan. Tampaknya wanita ini sedang kelaparan. Di saat makanan datang dan dia berusaha menikmati makanannya, terlihat wanita ini menambahkan banyak sekali cabai di makanannya, yang membuat semua orang kelihatan heran dengan wanita ini. Kemudian terdapat salah satu pria muda yang mendekatinya dan berkata kepada wanita ini, "Apakah kau baru sampai di tempat ini? Tidak banyak orang asing yang datang ke tempat ini, terutama seorang wanita. Dan bisa jadi akan menjadi sangat berbahaya." Entah apa maksud dari pria ini. Tiba-tiba begitu perhatian. Kemudian wanita itu langsung mengambil sebatang rokok yang ada di tangan pria ini. Tapi sebelum wanita ini menjawab pertanyaan dari pria ini, dia disenggol oleh salah satu pengunjung yang membuat wanita ini langsung marah. Tapi sang pria berusaha menenangkan agar dia tidak menimbulkan banyak keributan. Hingga akhirnya mereka pun menjadi sedikit lebih dekat. Di saat wanita ini ingin minum, sang pria tidak mengizinkannya terlalu banyak minum. Tapi kemudian si wanita langsung memberikan secangkir minuman kepada pria ini. Dari sinilah mereka menjadi semakin dekat, dan tanpa sadar pria itu telah membawa sang wanita menuju rumahnya. Sang wanita bernama Dominic dan sang pria bernama Julio. Akhirnya mereka pun melakukan sesuatu yang tidak bisa diceritakan. Hingga di keesokan paginya terlihat Dominic membersihkan dirinya di kamar mandi. Tapi sayangnya keran di kamar mandi itu tidak menyala. Di saat dia kembali ke dalam kamar, dia melihat foto sebuah keluarga. Foto Julio dengan seorang wanita dan kedua anak kecil. Mungkin Dominic menganggap kalau Julio merupakan pria yang sudah menikah. Di sini, Dominic ingin pergi secara diam-diam. Tapi tanpa disadari oleh Dominic, ternyata Julio sudah terbangun. Dan di sini, Julio berkata kalau dia bisa menggunakan kamar mandi yang ada di dalam rumah karena kamar mandi ini kerannya sedikit rusak. Kemudian Dominic berkata, "Siapakah wanita yang tinggal di dalam rumah itu?" Julio berkata kalau dia adalah saudariku, Paulina, dan kedua anaknya.
Tak selang lama, ponsel milik Julio berdering. Ada seseorang yang memanggilnya dan dia harus bergegas datang ke tempat itu. Yang lebih mengejutkan ternyata Julio merupakan seorang polisi di kota itu. Dominic pun terkejut karena dia seharusnya menghindari para penegak hukum. Tapi sayangnya di sini Dominic berusaha bersikap wajar. Dan herannya Julio tidak menyadari keanehan dari Dominic. Kemudian Julio pun pergi dari tempat itu. Setelah Julio pergi, Dominic memutuskan untuk pergi juga dari rumah itu. Saat inilah dia melihat mobil milik Paulina, saudara dari Julio. Di sini, Dominic ingin mencuri mobil itu, tapi sayangnya Paulina tiba-tiba muncul, yang membuat Dominic berkata kalau dia hanya ingin pergi ke toilet. Kemudian Paulina memanggil anak bungsunya yaitu Lucas untuk mengantarkan Dominic menuju kamar mandi. Di dalam, dia bertemu dengan anggota keluarga itu. Di sini ada kakak dari Lucas, seorang gadis sangat cantik dan juga energik. Di dalam rumah ada seorang kakek-kakek yang berada di atas kursi roda. Terlihat kesulitan saat ingin mengambil makanannya. Tapi Lucas berkata kepada sang kakek kalau wanita ini ialah pacar dari Julio. Sang kakek rupanya sangat senang saat melihat putranya bisa mendapatkan gadis cantik. Tak selang lama, Dominic pun masuk ke dalam kamar mandi. Tapi di sini tampaknya dia tidak baik-baik saja akibat banyak luka yang dia alami. Sedangkan di ruang makan, semua orang sedang berdebat tentang berbagai macam hal, yang membuat Dominic langsung keluar dari kamar mandi. Tapi terlihat di sini wajah dari Dominic sangat pucat dan tiba-tiba langsung ambruk. Di saat dia siuman, dia dikejutkan sudah berbaring di atas sebuah ranjang dan juga infus di tangannya. Yang kemudian datang seorang dokter yang memeriksa kondisinya. Di sini sang dokter sudah memeriksa bagian tubuh dari Dominic yang terdapat banyak luka tembak termasuk di kepalanya. Tapi Dominic hanya memelototi pria itu yang membuat pria ini tidak berkomentar lagi. Tak selang lama pria itu langsung pergi. Paulina langsung masuk ke dalam kamar dan menanyakan bagaimana keadaan dari Dominic. Tapi Dominic berkata, "Di manakah tasku?" Paulina kemudian sedikit melotot. Tidak seharusnya seperti itu sikap seseorang yang telah ditolong, batin Paulina. Lalu Paulina menjawab, "Tenang saja, tasmu berada padaku dan uangnya masih aman." Ternyata di sini Dominic membawa banyak sekali uang. Di saat Dominic berjalan menuju ruang makan, ternyata Julio sudah berada di tempat itu. Di sini Julio meminta kepada Dominic untuk makan karena kondisinya baru saja bangun dari pingsannya. Dominic tidak bisa menolak permintaan dari Julio dan langsung duduk begitu saja di meja makan. Setelah menyantap beberapa makanan dan terlihat di sini Julio berusaha sedikit menginterogasi Dominic, tapi sayangnya Dominic tidak akan pernah mengatakan apapun tentang dirinya. Setelah selesai, Julio langsung pergi karena dia masih harus melakukan tugasnya, sedangkan Dominic mengajak Paulina untuk mencari sebuah mobil yang berada di bengkel. Siapa tahu bisa dia beli agar bisa keluar dari tempat ini. Kemudian Julio sampai di suatu tempat yang terdapat teman-temannya yang membawa jasad dari Hector dan kedua rekannya. Di sini Julio sangat panik. Dia sangat tahu kalau Hector merupakan saudara ipar dari kepala polisi di kota ini. Yang ternyata mereka berdua sama-sama bejat dan juga bengis. Dan mereka takut bila sampai kepala polisi tidak menemukan siapa pelakunya, pasti anak buahnya yang akan jadi korban. Di singkat cerita, para anggota kepolisian sudah menemukan dua orang turis yang diduga yang telah menghabisi Hector. Di sini mereka langsung dibawa ke suatu rumah dan dipertemukan dengan kepala polisi. Kepala polisi langsung menginterogasi mereka dengan cara-cara yang amat sangat tidak manusiawi. Di sini kepala polisi memaksa mereka untuk mengaku dan bertanya siapakah yang menerbangkan pesawat itu. Tentu saja kedua turis ini tidak tahu apa-apa. Bahkan setelah mereka berkata jujur, mereka masih dihajar. Dan kemudian salah satu turis itu dimasukkan ke sebuah cairan pelarut. Di situ dia akan tewas secara perlahan. Julio yang melihat itu bergidik ngeri. Tapi di sini Julio terlihat melakukan sesuatu. Tampaknya dia tengah merekam setiap kejadian di tempat itu. Di lain cerita, Paulina dan juga Dominic sudah sampai di bengkel itu dan melihat-lihat mobil yang akan mereka beli. Di sini Dominic tertarik dengan salah satu mobil SUV, tapi sayangnya mobil ini
kelihatannya belum siap. Harus ada beberapa komponen yang harus diperbaiki. Tapi di sini Dominic tidak ingin ambil pusing. Dia ingin mengambil mobil itu dan menawarkan sejumlah uang yang cukup banyak kepada pria ini bila dia bisa menyelesaikannya dalam waktu 24 jam. Setelah terjadi kesepakatan, akhirnya Dominic meninggalkan separuh uangnya dan sisa pembayarannya akan dibayar setelah mobil itu selesai. Lalu mereka pun pergi. Di malam harinya terlihat di rumah keluarga Giulio sedang mengadakan sebuah pesta. Pesta yang cukup meriah. Orang-orang di sini sangat terlihat bahagia. Tapi sayangnya Dominic hanya berdiri di pojokan sendirian sambil menikmati pesta ini. Dia tampak canggung dengan kehangatan orang-orang ini. Tapi di sisi lain, hatinya sedikit tergerak melihat orang-orang ini. Di lain cerita, Giulio tengah mengopi file-file video ke dalam sebuah flash disk, di mana setiap adegan dari kejadian bagaimana kepala polisi menghabisi orang-orang itu dia simpan. Setelah itu, dia pergi dengan mobilnya begitu saja untuk menuju suatu tempat. Di sini Giulio berencana untuk memberikan file video itu kepada seseorang yang tampaknya dari CIA. Dia menjelaskan tiap detail dari video itu. Tapi kemudian tiba-tiba muncul beberapa orang menggunakan senjata dan langsung menyergap dirinya, yang membuat Giulio harus ditangkap dan dibawa ke kepala polisi Santiago. Ternyata orang itu telah berkhianat. Di sini kepala polisi Santiago berkata kepada Giulio bila dirinya ingin keluarganya selamat, maka dia harus membawa seluruh file itu. Disingkat cerita, di pagi harinya, Dominic yang baru saja terbangun mendengar jeritan dan teriakan dari luar. Dia terkejut dan mencari tahu apa yang terjadi. Di sini Paulina menangis histeris saat melihat kepala dari adiknya sudah berada di sana dengan anggota polisi dan meminta seluruh file dari video itu. Dominic muncul dengan sikap tenangnya karena mungkin dia sudah melihat ini puluhan kali. Dia sangat tenang saat melihat semua itu. Malah dia menantang salah satu anggota polisi itu. Kemudian pria itu bertanya kepada Dominic, "Siapa kau? Apa artinya pria ini bagimu?" Dominic menjawab dengan tenang kalau dia merupakan pasangan yang terbaik. Pria itu langsung tertawa seakan-akan mengejek Dominic, tanpa mengetahui dia berhadapan dengan siapa. Kemudian salah satu polisi sudah berhasil mendapatkan laptop itu dan akan membawanya. Kemudian kepala polisi Santiago memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk mengakhiri kehidupan dari keluarga itu. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba kakek atau ayah dari Giulio menembak ke arah anggota polisi yang membuat pandangan mereka teralihkan. Di kesempatan itu, Dominic langsung merebut senjata dari orang itu dan kemudian menembak beberapa anggota. Orang itu pun terjatuh. Dominic langsung berlindung di balik tubuhnya. Dari beronongan peluru itu, Dominic bisa menghindar dan langsung membalas tembakan dan mengakhiri beberapa kehidupan dari polisi itu. Di sini Dominic berhasil mengambil seluruh file video itu, tapi sayangnya salah satu polisi itu berhasil kabur. Disingkat cerita, polisi berhasil bertemu dengan kepala polisi Santiago. Di sini dia menceritakan semuanya. Kepala polisi Santiago tidak percaya bagaimana mungkin ada seorang wanita yang menghabisi 6 orang di siang bolong. Tapi kemudian kepala polisi memerintahkan anak buahnya tadi untuk menutup jalan dan menghalangi setiap orang yang ingin memasuki tempat itu. Dia ingin melihat sendiri seperti apa rupa dari wanita itu. Di lain cerita, Dominic berhasil menyelamatkan keluarga itu. Tapi sayangnya itu tidak akan berlangsung lama. Kepala polisi pasti akan menuju tempat itu dan mengambil video dan tentunya menghabisi orang-orang ini. Tapi Dominic seakan-akan tidak peduli. Dia langsung berkemas dan ingin meninggalkan tempat itu, yang membuat Abril atau keponakan dari Giulio langsung mengejarnya. Dia bertanya, "Apakah kau ingin meninggalkan kami di tempat ini?" Dominic berkata, "Sebaiknya kau segera meninggalkan tempat ini." Abril menjawab, "Kami tidak punya tempat lain untuk berlindung dan hanya kota ini yang kami miliki." Dominic berhenti menoleh kepada Abril dan berkata, "Kau mau tahu kebenaran? Ibumu sedang hamil, dia pasti akan menghambatmu. Dan kakekmu, dia hanya ingin kematian yang gemilang. Lebih baik kau membawa adikmu dan saudaramu pergi dari tempat ini." Abril langsung marah. Bila keluarganya mati, maka dia akan mati. Jadi dia hanya ingin melawan orang-orang yang telah mengusik keluarganya. Dominic tidak percaya apa yang dikatakan oleh Abril. Tapi bila dia bertekad, maka Dominic akan... Are you ready for this? Kemudian Dominic mengambil persenjataan dan perlengkapan yang ditinggalkan oleh para polisi. Saat dia tengah mempersiapkan segala kemungkinan, tiba-tiba Abril berkata kalau ada seseorang yang datang ke tempat ini. Dan benar saja, itu merupakan kepala polisi Santiago. Dominic langsung keluar dan menemui kepala polisi. Kepala polisi sangat terkejut bagaimana mungkin bisa anak buahnya dihabisi dengan begitu mudah.
Dan yang lebih mencengangkan, pelakunya ialah seorang wanita. Kemudian kepala polisi Santiago memberikan penawaran kepada Dominic untuk menyerahkan laptop itu kepada dirinya. Maka kepala polisi tidak akan menghabisi mereka. Kemudian Dominic berkata, tidak seperti itu cara mainnya. Dominic menjelaskan kalau dia akan menyerahkan laptop itu bila kepala polisi membukakan jalan untuk mereka dan menempatkan mereka di tempat aman. Tapi sayangnya kepala polisi tidak ingin mengambil resiko. Dia tidak ingin melakukan hal itu. Lagi pula, ini hanyalah kota kecil. Bahkan, kota selanjutnya berjarak 20 mil dari tempat ini. Jadi tidak ada jalan keluar. Lagi pula, bukankah ada Paulina yang sedang hamil dan juga kakek tua yang berada di kursi roda? Tidak mungkin kalian akan pergi jauh dari tempat itu. Serahkan saja laptopnya, kata Santiago. Dominic berkata, tidak akan pernah. Kalau begitu, aku akan tetap berada di tempat ini dan akan kuladeni. Sambil menodongkan senapannya ke arah Santiago. Santiago pun langsung pergi. Di saat Dominic masuk, terlihat Paulina sedang menelpon seseorang. Kemudian Dominic berkata kepada Abril, apakah orang dia telepon bisa dipercaya? Iya, dia bisa dipercaya. Dia merupakan dokter yang menolongmu, Dr. Medina. Lalu Dominic meminta ponsel itu dari tangan Paulina dan langsung berkata kepada sang dokter, bila kau ingin melihat anak-anak selamat dan juga Paulina selamat, maka ikuti pengaturanku. Tapi di sini dokter berkata, akan sangat sulit untuk melakukan itu, apalagi membawa mereka kabur. Tempat ini dijaga dengan sangat ketat. Kemudian Dominic berkata, bukankah kau orang yang tinggal di tempat ini? Seharusnya kau tahu tempat dan celah bagi mereka. Kemudian dokter berpikir sejenak dan berkata kalau dia bisa membawa ambulan menuju bagian utara tempat itu yang merupakan pegunungan. Di situ dia akan menjemput Paulina dan anak-anak, kemudian membawa mereka pergi. Dominic berkata, bagus. Tapi sayangnya itu tidak bisa dilakukan malam ini, hanya bisa dilakukan di keesokan paginya. Dan rencana itu harus berhasil. Kemudian Dominic memberikan ponsel itu kepada Paulina dan meminta kepada semua orang untuk melakukan persiapan. Mereka harus mengamankan rumah ini bagaimanapun caranya dan bertahan sebisa mungkin sampai di keesokan paginya. Di lain cerita, kepala polisi Santiago sedang menelpon kepada anak buahnya untuk mendapatkan bantuan tambahan untuk menghadapi wanita ini. Tapi salah satu anak buahnya berkata, bukankah dia hanya seorang wanita? Kepala polisi Santiago berkata, dia bukan wanita biasa. Kita tidak bisa melawan dia hanya dengan kekuatan yang minim. Kita harus menyerang dia dengan kekuatan penuh. Di lain cerita terlihat Dominic tengah melakukan persiapan bersama anak-anak di rumah itu. Dia mulai mengecek kamar mandi yang dirasa tempat paling aman dan paling tebal dan tidak mungkin diterjang oleh peluru. Jadi di tempat ini dia akan menyembunyikan anak-anak. Kemudian Abril dan juga temannya tengah melakukan persiapan dengan menutup seluruh jendela dan mengecat beberapa bagian. Setelah persiapan selesai, Paulina dan anak-anak dimasukkan ke dalam kamar mandi, kemudian ditutup dengan sebuah pintu kayu dan dicat sama persis dengan tembok yang membuat tempat itu tidak terlihat. Sedangkan Dominic merencanakan sebuah rencana. Dia mulai menyusun lampu sorot di atas rumah itu untuk membutakan para polisi yang ingin menyergap mereka. Tapi di sini dia tidak bisa sendiri. Dia meminta bantuan kepada Abril dan juga temannya. Abril akan bertugas menyalakan lampu itu dari kode yang diberikan oleh Dominic dengan cara dia menyalakan radio komunikasi mereka sebanyak 2 kali, menandakan kalau Abril harus menyalakan lampu itu. Abril langsung mencobanya. Setelah paham, mereka pun melakukan persiapan di bawah pengaturan dari Dominic. Begitu pula dengan temannya yang diminta oleh Dominic untuk bersembunyi dan jangan menembak bila Abril tidak dalam kondisi berbahaya. Dan malam ini akan dijadikan malam tanpa tidur bagi mereka semua. As many times as it takes. Gracias a todos por llegar deprisa. Esperamos. Es una gringa, pero no se dejen engañar. Ya han matado 6. Setelah kabar dari sambungan radio yang berhasil dicuri oleh Dominic memberikan berita kalau Santiago tengah mengerahkan pasukan, Dominic meminta kepada semua orang untuk bersiap. Paulina dan anak-anaknya langsung dibawa masuk ke dalam kamar mandi dan ditutup. Abril langsung berada di posisinya, begitu pula dengan temannya. Tapi sayangnya sang kakek, dia ingin berjuang sambil membawa bagian tubuh dari anaknya. Dia ingin berjuang bersama Dominic. Kemudian Dominic langsung bersiap di posisinya. Para polisi perlahan masuk dengan persenjataan lengkap mereka. Setelah berada di posisi, Dominic langsung memberikan kode kepada Abril. Abril langsung menyalakan lampu. Yang membuat para polisi sangat terkejut. Setelah 10 detik, lampu dimatikan.
Mata manusia tidak mungkin bisa langsung menyesuaikan setelah mengalami sorotan lampu seterang itu. Mereka mengalami kebutaan sejenak. Di saat itulah Dominic menghabisi satu demi satu para polisi dan kemudian bersembunyi. Kemudian Dominic memberikan isyarat kode kepada Abrel, dan Abrel menyalakan lampu kembali, membuat polisi-polisi itu mengalami kebutaan sesaat dan dihabisi lagi. Kemudian salah satu anak buah dari Santiago menyadari kalau mereka tengah dipermainkan dan memerintahkan kepada anak buahnya untuk menembak lampu-lampu itu. Tanpa mereka sadari, Dominic sudah berada di belakang mereka dan langsung menghunuskan senjata ke arah mereka. Tapi di saat yang tidak tepat ini, tiba-tiba perut Polina berkontraksi. Ternyata dia akan melahirkan. Di sini Polina menahan sakit yang luar biasa. Namun untungnya berhasil melahirkan bayi itu dengan selamat. Sedangkan Dominic masih berada di luar. Dia memburu polisi itu satu demi satu hingga tidak bersisa. Tapi yang tidak diketahui oleh Dominic, ternyata ada polisi yang tengah mencari jalur lain untuk mematikan saklar itu dan menghabisi orang yang mengoperasikannya. Di lain cerita, terlihat anak buah dari Santiago yang melihat tiap adegan yang diperagakan oleh Dominic bergidik ngeri. Bagaimana mungkin bisa wanita ini melakukan semua ini sendirian? Kemudian pria itu memerintahkan anak buahnya untuk bergerak maju lagi. Namun anak buahnya tampak ketakutan, tapi di sini dia mengancam bila mereka tidak maju, maka mereka akan dihabisi. Kemudian dengan terpaksa anak buahnya pun langsung maju. Sedangkan di sini anak buah dari Santiago membawa RPG untuk melawan Dominic. Kemudian anak buah dari Santiago langsung meluncurkan RPG ke arah rumah itu, yang membuat Dominic langsung terpental. Dominic tidak tewas, namun dia terluka. Di sini dia berjalan menuju panci panas yang telah dia siapkan, sambil menunggu anak buah dari Santiago masuk. Setelah dia masuk, Dominic langsung menghajarnya dengan panci itu, persis seperti yang ada di PUBG. Di sini kakek berusaha untuk membantu, namun sayangnya karena usianya, setiap tembakan yang dia lakukan meleset, tidak mengenai hingga pelurunya habis. Di sini sang kakek berusaha untuk mengisi peluru itu, namun sayangnya dia tidak berhasil, bahkan menjatuhkan pistolnya. Dominic terdesak dan tidak sengaja anak buah dari Santiago menembak sang kakek. Di sini Dominic tidak bisa melawan lagi, tapi kemudian saat sang kakek berhasil mengisi peluru, sang kakek langsung menembak kepala dari anak buah Santiago. Di sisi lain, akibat tangisan dari anak Polina, posisinya terekspos dengan jelas oleh para polisi. Di sini dia telah ketahuan dan akan ditembak, tapi kemudian Dominic langsung menolongnya. Dan pertarungan malam ini pun berakhir dengan kemenangan mereka. Di lain cerita, kepala polisi Santiago yang tengah menunggu di mobil tengah menanti kabar dari anak buahnya. Namun sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang berhasil dia hubungi, yang membuat kepala polisi Santiago begitu sangat kesal dan juga marah. Dia tidak tahu kalau anak buahnya sudah dibersihkan secara total. Setelah semua selesai, Dominic meminta kepada mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Sedangkan Abrel menangisi temannya yang tewas akibat penyerangan itu. Namun mereka kini tidak bisa bersedih karena ini semua belum selesai. Mereka harus pergi ke utara dan segera pergi dari tempat. Di sini sebelum mereka berangkat, Dominic membakar rumah itu. Lalu mereka berjalan menuju utara, menuju kebebasan mereka. Setelah mendaki bukit itu, akhirnya mereka sampai di atas, bertemu dengan dokter yang akan membawa mereka pergi dari tempat itu. Di saat mereka akan pergi, tiba-tiba anak buah dari Santiago berhasil menyusul dan menembaki mereka, yang membuat sang dokter tewas di tempat. Sedangkan Abrel, dia harus segera membawa pergi keluarganya dari tempat itu. Dia langsung menuju arah kemudi dan berusaha menyalakan mesin. Tapi sayangnya mesin tidak mau menyala. Sedangkan Dominic masih tetap diberondongi oleh para sniper. Namun dia dengan perlahan berhasil menghabisi satu demi satu anggota polisi itu. Hingga pada akhirnya dia mampu mengalahkan sang sniper. Abrel berhasil menyalakan mobilnya dan langsung berjalan dan pergi dari tempat itu. Tapi sayangnya di depan dia dihadang oleh sebuah truk yang membawa senapan berat. Di sini dia menginjak gas dalam-dalam, tapi sayang senapan itu begitu kuat yang membuat mobilnya langsung terpelanting. Abrel dan keluarganya masih bisa selamat dan berdiri. Abrel menembaki satu orang dari truk itu, tapi sayangnya dia dengan cepat dihabisi
oleh anak buah dari Santiago. Akibat kejadian itu, Paulina berteriak dengan keras yang membuat dia harus ditembaki juga. Mobilnya pun meledak yang membuat satu keluarga itu pun langsung tewas. Dominic yang melihat itu begitu sangat syok dan mulai menembaki orang-orang itu dan berhasil menghabisi mereka semua. Dominic sangat marah dengan kejadian itu. Dia langsung kembali ke kota dan mengambil mobilnya. Kemudian membuka kembali peti kotak yang dia bawa yang berisi persenjataan dan juga dokumen. Sedangkan di sisi lain Santiago tampak panik karena ternyata flash disk itu sudah diberikan kepada awak media dan bukti kejahatannya sudah tidak terbantahkan lagi. Dia ingin meminta perlindungan kepada salah satu kartel narkoba di tempat itu. Dia meminta bantuan karena selama ini Santiago bekerja untuk kartel itu. Dia pun bersembunyi di rumah megah itu. Tanpa dia sadari, dia telah diincar oleh Dominic. Dominic pun berhasil masuk dan menghabisi satu demi satu orang di tempat itu. Setelah dia berhasil, Dominic langsung pergi menuju sebuah biara. Di sini, Dominic akan melalui hidup baru dan menjalankan kehidupan yang tidak pernah dia bayangkan. Dan film pun berakhir. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit